Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farul Rozi di channel saya sendiri. Hari ini kita bersama kawan sejawat saya, ini Bro Iqbal. Lagi aslinya Bandung ya Bro Iqbal. Di Bandung. Manggilnya apa sih Bro? Mas aja deh, karena kita udah di Jogja jadi panggilnya Mas aja. Bro NSIS tuh kayak salah satu partai gitu nggak sih? Iya. Iya. Nanti karena kita tidak solidaritas itu. Iya, kita biasa aja sih. Tidak sesolidaritas itu. Ya, jadi kita mau bahas soal salah satu fenomena yang ditren di sosmed yang lagi digandrungi ya sama anak-anak milenial sampai mungkin sampai Gen Z juga. Nikah di KUA ya. Nikah di KUA. Iya, lagi tren nikah di KUA. Hashtag nikah di KUA. Persoalan dari nikah di KUA itu sebenarnya bukan persoalan dari secara individu kita ya, secara antara laki-laki dan perempuannya, antara calon pasangan lah, tapi itu gimana sih respon keluarga misalnya kan, itu yang menjadi tantangan mungkin ya. Kalau kita ya pengennya ya di KUA aja kayak low budget gitu kan, yang pentingnya ke depan. Nah, kita mau bahas itu dari sudut pandang Mas Iqbal deh yang pertama. Yang pastinya ini subjektif banget sih, ya subjektif banget. Jadi kita bebas berpandangan di sini, nggak ada yang larang. Kalau dari Mas Iqbal pertama, Kan gini, kalau kita bicara tentang pernikahan, setiap daerah, khususnya di Indonesia ya, setiap daerah, setiap wilayah itu pasti punya adat pernikahan yang sangat-sangat beraneka ragam. iya. Saya kamu dari Sulawesi kan, dari Sulawesi ada apa itu panai ya, Uang panai. uang panai kan dalam pernikahan. Ya kalau misalnya kita pakai paradigma nikah di KUA dengan konsep low budget, uang panai itu nggak bisa dihitung low budget. Iya. Iya kan, Iya. uang panai itu nggak bisa dihitung low budget karena itu nggak ada, itu juga nggak ada, itu bahkan budgetnya di luar dari budget resepsi pernikahan. Iya. Ya kan, even dia mau nikah di KUA aja gitu kan, tapi tetap pakai harus uang panai. Bahkan ada berita yang terbaru yang orang Arab, kamu tahu nggak sih? Oh iya. Yang dia tuh nolak salah satu calonnya tuh si cowok. Terus pas orang Arab datang dia terima kan, harapannya tinggi. Itu nggak sih? Iya, bukan yang ini. Jadi orang Arab itu dia ditantang untuk ngasih uang panai itu 1 M. Oh, Terus malah dia ngasih lebih. malah dilebihin. Malah ada lebihin, Iya, iya. gitu kan, malah dia berani untuk lebih gitu kan, Oh, uang iya. panai itu. Ya itu dengan berbagai budayanya. Baik lagi terkait dengan resepsi pernikahan. Kalau misalnya aku di sini nggak akan coba untuk membahas ini dari sudut pandang agama, Iya. hukum ataupun apapun itu. Ini pure dari bagaimana kita nih selaku orang-orang muda misalnya, atau kita milenial atau Gen Z gitu, memandang pernikahan itu seperti apa sih gitu kan, harusnya pernikahan itu seperti apa dari sudut pandang kita. Yang menarik dari tagline ini dari nikah di KUA aja adalah bagaimana pernikahan itu dinilai bukan ketika pernikahannya gitu. Dr. Tirta ya, aku lihat waktu itu tuh di sosial media dia bilang buat dulu yang mau menikah gitu kan, bullshit sama resepsi. Sebenarnya nggak seperti itu, secara tekstual dia bicaranya nggak seperti itu, tapi poin yang dapat adalah hilangkan gengsi terhadap resepsinya, tapi ambil esensi dari sebuah pernikahan. Jadi bukan gengsinya tapi esensi dari pernikahan. Iya. Ini bisa diiyakan dan bisa ditidakkan. Gitu. Kenapa? Karena kita bicara tentang pernikahan yang konteksnya bukan hanya menyatukan dua individu, tapi dua keluarga besar. Gitu. Dua keluarga besar. Karena budaya dan paradigma keluarga itu tidak bisa semena-mena kita selaraskan dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Oke lah, kita selaku orang muda berpikirnya pragmatis bahwa ya udah, kita tuh pernikahan itu bukan hanya di hari H, tapi paskanya. Lebih baik uang itu kita save, kita simpan untuk jangka panjang. Itu kan entah itu untuk modal usaha, entah itu untuk beli rumah, entah itu untuk hal-hal lainnya gitu yang lebih bermanfaat dibandingkan resepsi gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu gitu kan, gengsi atau tanda kutip atau bahkan budaya gitu yang tidak bisa kita hilangkan dari perspektif keluarga. Ya itu yang agak sulit sih. Tantangannya di situ. Apalagi kalau kita cowok ya, kita mikirnya ngapain sih kayak acara besar-besar, yang mending uangnya ditabung atau disimpan untuk investasi jangka panjang. Tapi masalahnya keluarga besar nih, atau misalnya nih kayak misalnya aku yang orang Sulawesi kan, itu agak susah dihilangin, apalagi dari pihak keluarga perempuan. Ya mungkin
Kalau dari pihak keluarga lingkup kecil ke orang tuanya mungkin masih bisa. Tapi gimana kalau datang tantenya, datang neneknya, Ya, datang turunan ke berapa gitu kan? itu yang jadi PR. Itu menjadi PR. Apa ya? Tuh, campur tangannya orang-orang yang sebenarnya nggak ada urusan. Sebenarnya nggak ada urusan. Nggak ada urusan di situ. Ya jangan gini deh gitu kan. Sempat beberapa kali teman-teman saya bilang kayaknya tantenya lah gitu Iya. atau saudaranya bilang kok nikahnya gini amat gitu. Terus ditantang kan. Lah emang kamu berani ngasih berapa gitu untuk pernikahan saya? Ya jangankan untuk pernikahan orang ibarat kata saudara jauhnya kan, nikahan anaknya aja emang dia berani untuk keluar duit berapa? Iya. Gitu kan. Nah itu yang jadi polemik. Nah kembali ke tagar ini kalau menurut saya, kembali ke tagar nikah di KUA aja. Sebenarnya saya lihat ini bisa diambil dari dua sudut pandang, pro dan kontra. Iya. Pro sebagai kita yang lebih realistis untuk apa sih gitu kan. Bukan dalam artian tidak menghargai keluarga, tapi lebih ke arah bagaimana melihat jangka panjang kehidupan setelah nikah. Gitu. Kalau mau disebut ngapain resepsi banyak apa besar-besar gitu. Toh juga banyak yang resepsi besar-besar akhirnya nikahnya pernikahannya gak awet gitu kan. Ambil banyak contoh lah kita selebriti kan apa banyak nih sekarang yang gagal gitu kan dalam tanda kutip pernikahannya. Tapi itu juga nggak bisa dijadikan tolak ukur karena banyak juga orang-orang yang menikah di KUA aja dalam tanda kutip itu juga nggak awet pernikahan. Iya nggak awet. Ingat nggak yang kasus dulu pernah viral yang maharnya sendal jepit? Itu nggak awet. Sekarang ada lagi yang berita yang baru. Maharnya linggis. Lebih aneh lagi ya. Jadi menikahi janda dengan mahar linggis. Teman-teman bisa cek gitu ada beritanya. Mahar dengan linggis. Jadi masalah awet tidak awetnya sebenarnya itu bukan jadi tolak ukur gitu. Ya itu kembali lagi ke bagaimana hubungan itu dibangun. Tapi lebih ke arah pengalokasian dana yang lebih bijak. Mungkin lebih ke arah sana gitu kan. Maksudnya nikah di KUA aja itu adalah pengalokasian dana yang lebih bijak. Walaupun mungkin tren ini naik ketika pandemi. Iya. Bukan tren ini naik ketika pandemi, banyak pasangan-pasangan yang menikah di KUA aja dalam tanda kutip karena pandemi. Jadi bukan memang disengaja ingin di KUA aja, tapi karena pandemi gitu kan, kondisi pandemi yang tidak bisa membuat resepsi begitu besar. Akhirnya ya udahlah di KUA aja gitu kan. Nah, tapi kan yang lebih disoroti adalah bagaimana mengalokasikan dana secara bijak gitu. Sekarang resepsi deh gitu kan, resepsi banyak orang yang rela meminjam uang, rela menggadaikan, rela menjual apapun demi mengejar resepsi yang diharapkan kayak gitu. Sedangkan kan itu tidak bijak. Akhirnya setelah nikah menambah beban yang harusnya setelah nikah itu mulai punya beban pikiran tuh bagaimana membangun keluarga. Ini bahkan urusan sebelum pernikahan belum selesai. Gitu kan karena hutang-hutang yang dilaksanakan, hutang-hutang yang diambil untuk resepsi pernikahan. Kalau aku potong ya. Kalau di kampung itu bahkan ada yang maharnya itu ngutang gitu loh. Untuk membiayai resepsinya itu. Ya ngutang sana sini, akhirnya setelah nikah ya malah jadi beban. Nah malah jadi nggak nyaman kan. Itu yang jadi gimana mau memikirkan masa depan sedangkan urusan sebelumnya masih belum selesai. Iya benar. Gitu kan, gimana mau nyicil buat rumah, hutang buat resepsi aja belum selesai. Banyak kasus itu terjadi, kita nggak bisa menutup mata terhadap hal-hal seperti itu kan. Tapi gitu kan, kita lihat lagi di sudut pandang lain terhadap sebuah resepsi, fungsi resepsi dalam sebuah pernikahan gitu. Ya bukan hanya sebagai pesta pora hambur-hamburkan uang gitu ya, ada orang juga yang mungkin memang mampu untuk mengalokasikan dana. Iya nggak masalah. Iya nggak masalah gitu kan. Jadi akhirnya maksudnya nikah di KUA aja ini bukan sebagai sebuah tindakan kontra terhadap munculnya resepsi pernikahan, tapi sebagai alternatif pilihan bahwa memungkinkan juga kok pernikahan tanpa harus adanya resepsi secara besar. Jadi poin yang aku dapat gitu ya dari fenomena ini adalah bukan lebih ke arah ya udah nikah di KUA aja gitu, dalam tanda kutip benar-benar datang ke KUA dan nikahnya di KUA gitu, di kantor KUA gitu. Bukan hanya itu, tapi poin yang aku dapat adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan dana secara bijak dalam sebuah pernikahan gitu. Oke, budget untuk pernikahan berapa sih tanpa harus mengutang, tanpa harus menjual, tanpa harus mengorbankan apa yang menjadi target di masa depan gitu. Oh oke, budgetnya segini, kita bisa mengadakan apa dengan budget segini gitu. Jadi bukan yang diambil tuh bukan, kalau saya gitu ya melihat fenomena itu, yang diambil tuh bukan kontekstual secara harfiahnya nikah di KUA, tapi esensi dari nikah di KUA itu apa, esensi dari trennya itu seperti apa. Oh esensi dari tren seperti adalah mengalokasikan dana secara bijak. Oh oke, misalnya kita punya budget katakanlah misalnya 20 juta untuk pernikahan. Apa nih yang possible dilakukan dengan budget seperti itu gitu kan, dengan budget sesederhana itu. Untuk sebuah pernikahan itu sangat sederhana kan, 20 juta gitu. Karena
kalau misalnya kita mau mengadakan resepsi yang besar, buat make upnya aja berapa? Iya. Itu kan make up kan bukan hanya untuk pengantin, tapi untuk keluarga besar bisa di atas 10 juta untuk make upnya aja gitu. Nah tapi kan, nah itu jadi alokasi dana secara bijak. Dimana sih kita mengalokasikan dana dalam pernikahan yang sebaik mungkin, yang seefektif mungkin. Itu sih yang aku dapat dari tren ini. Maka sudut pandang pro mungkin ke arah sana, tapi sudut pandang kontra kita kembali lagi bagaimana budaya di Indonesia. Jadi sorry Kong, berarti yang kontranya ini sebenarnya soal bertabrakan dengan budayanya itu enggak sih? Ya, dengan bertolakan dengan budaya dan asumsi masyarakat terhadap pernikahan yang minimalis. Pernikahan yang minimalis. Nah itu. Ya, pernikahan yang minimalis. Budaya-budaya terhadap penolakan terhadap pernikahan yang di KUA aja gitu kan. Gini, aduh tadi aku lupa. Jadi pernikahan di KUA aja. Mungkin untuk masyarakat yang secara tanda kutip sudah modern, gitu, mungkin nggak masalah, gitu kan, nggak masalah. Bahkan beberapa keluarga gitu kan, beberapa orang sudah mulai buat apa sih gitu kan, pesta adat, upacara adat, ya udah pernikahan aja, resepsi selayaknya resepsi selesai, gitu kan, nggak usah ada upacara adat. Sedangkan kan di daerah-daerah tertentu yang memang masih memegang erat tradisinya gitu kan, upacara adat itu perlu. Misal contoh di Jakarta gitu kan, apa namanya tuh, palang pintu gitu kan, bahasanya palang pintu gak sih? Gak gimana tuh? Yang teman-teman coba koreksi ya, kalau nggak salah namanya palang pintu atau apa gitu, yang yang ini, yang apa namanya itu, yang harus ada apa ya, jadi jawara dari yang balas-balas pantun. Ya, yang balas jawara dari mempelai pria dan jawara dari mempelai perempuan, itu kayak balas-balas pantun sampai akhirnya pura-pura silat dan lain-lain gitu kan. Dan si jawara dari yang dari mempelai pria tuh harus mengalahkan jawara yang dari mempelai perempuan gitu. Akhirnya biar bisa mempelai pria ini masuk nih gitu kan ke daerahnya mempelai perempuan. Kayak gitu kan, itu merupakan bagian dari adat. Atau bahkan teman saya pernah cerita tentang acara adat yang dilakukan di Lampung. Misalnya contoh yang aku lupa namanya apa, tapi dalam tanda kutip gitu, perempuan itu pura-pura diculik oleh mempelai laki-laki. Gitu. Di Lampung atau di Lombok? Di Lampung. Oh, Lampung juga. Di Lampung ada. Di Lampung ada kayak gitu. Jadi mempelai perempuan itu pura-pura diculik oleh mempelai laki-laki gitu, oleh keluarga mempelai laki-laki gitu. Dan bahkan harus ada tetap gitu resepsinya. Jadi kalau misalnya kita tahu biasanya resepsi itu dilaksanakan di perempuan, di Lampung, kalau misalnya memang pasangannya di luar orang Lampung, ya dia juga harus tetap melaksanakan resepsi di Lampung kayak gitu kan. Cuman masalahnya kalau di masyarakat misalnya di daerah-daerah yang masih membuat aturan-aturan adat gitu, kebanyakan itu memandang kalau orang yang nikah di KUA itu biasanya orang-orang yang kayak kecelakaan, atau biasanya yang udah pernah nikah misalnya duda atau janda gitu kan. Kan harusnya di puskesmas ya. Iya, iya, jadi kayak kita nikah begitu, jadi orang tuh, tetangga kita deh pasti mikir, tetangga di rumah orang tua ini pasti kecelakaan, karena nggak mungkin kan. Apalagi misalnya kalau kita dipandang dengan keluarga yang berkecukupan gitu kan, dengan cara kita nikah hanya di KUA yang maksudnya nggak terlalu buat resepsi yang besar kayak seperti biasanya kan, itu pasti ada apa ya, stigma gitulah. Tapi jadi kembali dari kita sendiri kan. Ini kan apa sih saya kayak kondisional atau kasuistik sih, itu dari pribadi masing-masing kan. Kalau aku pernah dengar tuh kata temanku, kita itu dilihat dewasa atau enggak ketika kita nggak mudah terkontrol oleh hal-hal yang eksternal. Iya benar. Jadi bisa mengandalkan diri sendiri tanpa ada pengaruh dari luar gitu. Punya komitmen dan punya prinsip sendiri. Kan yang kalau kita mikirnya kita yang menjalani kita juga. Kalau ada masalah ekonomi kan mereka nggak peduli. Kita terjadi konflik apa nggak peduli kan. Tapi yang jadi masalah itu biasanya karena seakan-akan acara resepsi kayak dibesar-besarin, karena seakan-akan kayak semacam kompetisi nggak sih? Iya betul. Iya, dianggap kompetisi. Karena seakan resepsi itu sebuah harga diri. Iya. Kalau nggak acara yang bagus berarti harga dirimu jatuh gitu. Seakan-akan misal gini, kalau keluarganya bisa ngundang pejabat, gitu kan, keluarganya bisa ngundang orang-orang besar, wah ini orang hebat nih, gitu kan. Dia punya
pride yang tinggi gitu kan terhadap resepsi itu, sedangkan orang-orang yang nikahnya biasa aja gitu di rumah misalnya contohnya gitu kan, bukan di gedung, di masjid gitu, kayak oh ini keluarga nggak mampu atau ini keluarga ada masalah gitu secara finansial dan lain-lain. Nah itu yang jadi polemik menurutku terhadap sebuah budaya. Tapi balik lagi terhadap konsep budaya gitu kan, kita sama-sama tahu lah gitu kan apa arti dari budaya gitu kan. Budaya ini budaya dalam tanda kutip bukan kebudayaan yang diartikan sebagai sebuah adat gitu kan. Budaya yang diartikan bukan sebuah adat, tapi budaya yang muncul dari diri sendiri, budaya yang muncul dari lingkungan yang tidak terduga gitu. Ya seperti pride terhadap sebuah resepsi itu adalah budaya yang tidak kita duga gitu. Seakan-akan kalau nggak ada resepsi itu aneh. Itu yang seakan-akan nikahnya nggak sah gitu. Kayak nikahnya kok nggak ada resepsi nih, ada apa nih gitu nikahnya. Nah itu kan sebuah budaya gitu, budaya yang dilakukan terus menerus, turun menurun gitu kan, diterapkan ke anaknya bahwa pernikahan tuh harus seperti ini gitu. Itu yang jadi polemik antara kita harus meninggalkan budaya itu gitu kan, atau ya kita tetap mengikuti arus budaya ini. Nah ini yang jadi poin yang gitu kan tadi aku bilang, bahwa poin dari esensi dari fenomena ini atau tren ini adalah bukan meninggalkan budaya secara sepenuhnya gitu, tapi lebih ke arah bagaimana mengalokasikan dana secara bijak terhadap sebuah pernikahan. Karena itu kebanyakan orang pasangan, ya kita belum menikah ya, tapi kita kan belajar dari situ kan, belajar dari pengalaman orang lain. Makanya kayak Dokter Tirta tadi kayak gitu kan, ya dia karena dia udah berpengalaman di situ kan. Jadi ternyata apalagi kita yang hidup di kota besar, mungkin secara substansi kan itu yang kita tujuan kita yang sebenarnya gitu kan. Nikah itu bukan hanya sekedar sekedar acara besar-besaran, tapi bagaimana, karena banyak orang yang nggak perhatiin itu, akhirnya ketika menikah mereka manajemen keuangannya itu kacau, dan itu kadang-kadang disepelekan gitu loh. Padahal itu hal yang cukup vital menurutku ya. Kebanyakan coba deh buka data-data, mungkin kebanyakan orang cerai itu yang masalah ekonomi, finansial itu nggak bisa diomongin. Terlepas mau dibilang dia harus akhlaknya bagus dan sebagainya, tapi soal finansial itu nggak bisa bohong sih. Mau secinta apapun kita, ketika konflik ekonomi itu lebih tinggi daripada konflik ideologi. Beda mazhab pemikiran. Kalau misalnya ekonominya aman, udah aman itu kan, aman lah ya, paling konflik cekcok lah selesai gitu. Tapi konflik ekonomi walaupun satu ideologi itu susah. Itu hal yang enggak. Nah budaya dari resepsi sendiri banyak yang bilang seperti ini kan, orang tua kita selalu bilang bahwa fungsi dari resepsi itu ya rasa syukur kita terhadap sebuah pernikahan. Apalagi ini kan sekali seumur hidup gitu kan. Kalau yang sekali, kalau yang sekali kan nggak sedikit juga yang ternyata kedua kalinya. Kalau sekali, jadi banyak yang bilang ya bahwa itu tuh sebagai bentuk rasa syukur kita berbagi gitu kan ke orang-orang, rasa syukur kita atas sebuah pencapaian gitu kan, telah berhasil mencapai titik yang dimana belum tentu semua orang berhasil untuk mencapai titik itu gitu kan. Atau itu juga sebagai momen kumpul keluarga bagi keluarga-keluarga yang memang keluarganya merantau gitu kan, rantauan jauh-jauh gitu kan, diundang untuk sebagai momen kumpul keluarga dan berbagai macam tujuan dari resepsi itu. Tapi balik lagi, apakah itu tujuan dari pernikahan yang sebenarnya? Gitu kan. Itu hanyalah sebagian kecil dari perjalanan pernikahan. Itu bahkan baru awal dari perjalanan pernikahan. Itu perlu dilakukan, kalau menurutku. Itu perlu dilakukan, menurutku. Jadi rasa syukur terhadap sebuah pencapaian itu juga perlu. Itu adat yang perlu dijaga itu juga perlu. Karena kalau misalnya kita kehilangan itu semua, dalam tanda kutip kita kehilangan identitas diri kita sebagai Indonesia, negara Indonesia yang kental akan adat dan istiadatnya gitu kan. Tapi di sisi lain, ketika itu memang merugikan, maka kita perlu bijak dalam mengambil sebuah adat itu gitu. Mana sih poin-poin yang perlu kita ambil, mana sih esensi-esensi yang perlu kita raih gitu kan. Kalau misalnya memang tujuan utamanya adalah bentuk syukur, maka acara seperti apa yang memungkinkan kita untuk bersyukur gitu kan. Ya misal contoh, kalau misalnya umat muslim ya mengadakan pengajian gitu kan di rumah setelah akad, itu juga bentuk rasa syukur gitu kan. Itu juga bentuk rasa syukur, kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi dengan masyarakat lainnya gitu melalui
ya syukuran itu gitu kan, pengajian kecil-kecilan di rumah gitu. Kalau misalnya memang budgetnya ya adanya hanya untuk itu, tapi kalau misalnya budgetnya memang ada untuk hal yang lebih besar ya kenapa enggak? Menurutku kayak gitu sih, asal itu tadi baik lagi tidak mengorbankan masa depan Ya. itu. Karena menurutku bijak itu adalah bijak dalam mengelola keuangan ketika pernikahan adalah mampu memperjuangkan dan memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan hari ini tanpa harus mengorbankan masa depan. Benar. Kayak gitu. Ya kalau misalnya sekarang dengan tanda kutip karena trennya udahlah nikah di KUA aja nggak perlu, sedangkan dia mampu untuk melakukan, kalau menurutku itu justru Ini nggak bijak. iya itu nggak bijak juga. Kenapa? Karena tidak ada pengorbanan di dalamnya gitu. Ada keluarga ya perlu kita hargai, khususnya kita ya sebagai laki-laki mungkin bisa kita pandangannya seperti ini. Kalau aku ya sebagai laki-laki aku ingin memberikan apapun yang aku mampu lakukan untuk menghargai keluarga perempuan. Tapi dalam kutip yang mampu itu. Yang mampu, dalam kutip yang mampu gitu kan, bukan akhirnya memaksakan. Iya, benar. Bukan akhirnya memaksakan, tapi mampu untuk melakukannya gitu. Yes, nabung gitu kan untuk melakukan hal apa yang ingin kita lakukan, Yang terbaik lah. memberikan yang terbaik gitu kan. Iya, sebagai apresiasi kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada pihak perempuan yang telah menerima kita, yang telah mengizinkan kita untuk menikahi perempuannya gitu, anak perempuannya. Kayak gitu. Itu kan dari sudut pandang kita gitu. Ya kalau selama kita mampu ya kenapa enggak? Gitu kan, selama kita mampu ya kenapa enggak? Tapi kalau misalnya memang mampunya seperti itu gitu kan, ya udah gitu, jangan terlalu dipaksakan. Menurutku seperti itu gitu. Memang gitu kan nggak semudah itu dalam meyakini hal itu gitu kan, entah itu nanti pihak perempuannya nerima atau enggak gitu kan, sebagai dari pihak laki-lakinya. Kalaupun menerima ya itu akan sangat-sangat beruntung lah menurutku bagi pihak laki-laki yang ternyata pihak perempuannya juga menerima dengan lapang dada apapun kondisinya gitu. Tapi bahkan ada juga yang pihak laki-laki mampu semampunya, tapi justru yang memaksakan adalah pihak perempuan. Makanya tanda kutip jadi pihak perempuan yang rela mengeluarkan begitu banyak gitu kan untuk itu tadi pestanya gitu kan, untuk resepsinya. Bahkan pihak perempuan berani untuk meminjam sana sini, yang akhirnya kembali lagi dampaknya bukan hanya terhadap keluarga perempuannya, tapi juga terhadap rumah tangga yang dibangun di pernikahan itu. Jadi masalahnya sih. Iya, misal kayak gini, pihak perempuannya, misal keluarga perempuannya minjam uang sana sini untuk melakukan resepsi yang besar. Iya. Kayak gitu. Minjam uang sana sini untuk melakukan resepsi yang besar. Terus akhirnya hutang-hutang itu dibebankan kepada pasangan menikah itu. Iya. Ya kan? Kita nggak tahu apa-apa nih gitu kan. Tiba-tiba ada tagihan, itu kan PR juga. Akhirnya malam pertama kan nggak fokus lagi. Nggak fokus lagi kan, nggak fokus. Malam pertama nggak jadi ngaji, nggak jadi ibadah kan. Nggak jadi ibadah, iya. Kepikiran gimana utangnya ini dilunasi. Ya, akhirnya waktu kedepannya dalam kesehariannya itu sibuk kerja misalnya kan, karena bagaimana caranya melunasi hutang itu. Soalnya memang seakan-akan kalau resepsinya besar berarti pernikahan itu berhasil. Itu yang jadi masalah. Kalau dari subjektif kamu deh Iqbal, gimana sih kalau menurut kamu dengan tren seperti itu? Kalau kamu sendiri, kamu lebih milih yang mana? Di area resepsinya yang atau di KUA aja kayak ya lagi tren? Itu tadi kalau aku pribadi melihat fenomena itu, aku ngambilnya itu bukan nikah di KUA aja, bukan secara harfiah nikah di KUA-nya aja, tapi bijak dalam mengelola keuangan terhadap pernikahan, terhadap resepsi pernikahan. Diskusi tentu perlu gitu kan, diskusi terhadap pihak perempuan gitu. Bagaimana pernikahan yang diidamkan, bagaimana pernikahan yang diinginkan, kayak gitu. Dan yang saya harapkan adalah, kalau saya pribadi ketika nanti menikah, yang saya harapkan adalah tidak ada beban yang ditinggalkan hanya untuk pernikahan, hanya untuk resepsi pernikahan. Ya udah gitu, selesai di hari itu selesai. Iya, pengennya gitu kan. Selesai pernikahan di hari itu ya selesai resepsi di hari itu ya selesai gitu. Tinggal memikirkan bagaimana ke depannya. Kayak gitu. Bukan selesai resepsi itu kita harus setelah jalan pernikahan masih harus memikirkan beban yang belum kita selesaikan ketika resepsi. Itu ya tentu dengan kemampuan ya. Kalau saya pribadi, saya tetap ingin memberikan apa yang terbaik yang mampu saya berikan gitu kan. Tetap gitu. Kalau misalnya perempuan yang mengadakan resepsi ya tetap mengadakan resepsi gitu kan, karena balik lagi itu bagian dari budaya, itu bagian dari adat, itu bagian dari bentuk apresiasi kita, khususnya kalau laki-laki ya, bentuk apresiasi kita terhadap mempelai perempuan gitu kan, mempelai perempuan. Itu yang ingin saya berikan gitu. Tapi yang diambil dari tren ini adalah bijak dalam mengelola keuangan terhadap pernikahan.
kayak gitu. Kalau misalnya ternyata saya diberikan rezeki, ya Allah saya dikasih 1 miliar untuk pernikahan, ya kenapa enggak, gaskan gitu kan. Ya tinggal nanti diskusi, ini 1 miliar emang mau dipakai resepsi semua itu kan. Kita tinggal DP rumah gitu. Kita tinggal kos gitu. Iya gitu. Ya kalau dari aku sendiri sih ya mungkin mirip-mirip aja sih. Jadi kita ambil jalan tengahnya kan, gimana bagusnya. Tapi kadang-kadang tuh dari pihak keluarga ini ada yang pengennya yang buat acara yang meriah, yang besar. Tapi kan atau dilihat dari kondisinya juga, misalnya kadang-kadang dari pihak perempuan pengennya segera nikah. Kalau pengen segera nikah berarti laki-lakinya butuh effort dong, tuh nabung dulu dan sebagainya. Tapi kadang kalau kita terlambat ngumpulin duitnya, datang yang lain, datang sih bang, misalnya gitu kan, yang nikung gitu kan. Perempuannya bisa jadi nggak terima, tapi orang tua kan biasanya ada yang lebih lihatnya secara materialistis itu kan. Itu yang jadi pukulan berat bagi laki-laki deh. Walaupun sebenarnya beberapa kasus yang saya temukan adalah beban keuangan pernikahan itu lebih berat daripada perempuan dibandingkan laki-laki. Karena yang menanggung keuangan resepsi itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Gitu. Kebanyakan nggak semua gitu. Yang saya temui, khususnya yang saya temui, baik lagi bukan semuanya. Karena main saya emang kurang jauh, gitu kan. Yang saya temui itu kebanyakan memang biaya pernikahan lebih banyak ditanggung oleh pihak perempuan dibandingkan pihak laki-laki. Misal laki-laki ngasih 20 juta, perempuan bisa sampai 50, bisa 60 gitu untuk mengadakan pernikahan itu, gitu kan. Karena kan mungkin tanggung jawab dari seorang laki-laki terhadap perempuan adalah mahar. Gitu kan. Dalam tanda kutip hanya gitu. Mahar untuk pernikahan. Yang wajib. Gitu kan. Sisanya ya sunnah mungkin gitu kan, atau ya bagian dari adat kayak gitu. Lalu apakah fenomena ini salah atau benar? Menurutku nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Mengadakan resepsi iya benar gitu kan. Kalau misalnya dia mampu, dia bisa, hebat gitu, sangat-sangat hebat, berani untuk mengumpulkan uang, berani untuk mengorbankan uang demi demi resepsi, itu hebat gitu kan. Perjuangannya ya berani untuk dia acungi jempol gitu kan, perjuangan ngiritnya mungkin gitu, segala macamnya gitu. Makan nasi garam selama setahun misalnya. Itu hebat gitu. Ya terus nikah tipes. Pastinya tipes, nggak kuat lagi. Terus untuk yang nikah di KUA juga hebat gitu, berani untuk mengambil resiko, dipandang berbagai macam. Itu hebat sih menurutku. Hebat mentalnya gitu kan. Walaupun ya mungkin nggak akan lama gitu kan dipandang seperti ya udah nikah ya udah gitu kan. Tapi itu juga hebat gitu, berani untuk mengambil resiko dengan berbagai macam asumsi yang dilempar orang lain kepada dia gitu. Itu juga hebat. Jadi kedua-duanya menurutku merupakan pilihan yang nggak ada salahnya. Tapi balik lagi, mampunya kita tuh ada di mana sih? Posisi kita ada di mana? Oh ternyata finansial kita hanya mampu sampai sini, ya udah gitu kan. Dan kalau misalnya orang tuanya mengerti dan mendukung, ya kenapa enggak? Gitu kan. Tapi yang agak berat tuh biasa kalau kita tinggal di daerah-daerah sih, misalnya kayak bukan di perkotaan. Kalau perkotaan ya memang orang cenderung ya lebih berpendidikan dan cenderung lebih individualistik kan. Yang masalah itu kalau kita di daerah misalnya kayak kita nikahnya di kampung deh, di kampung halaman yang notabene masih kecamatan atau desa, itu yang agak berat menghilangkan omongan-omongan, stigma dan sebagainya. Itu yang menjadi PR kan. Tapi menurutku ya sekarang tuh pernikahan udah mulai mengalami revolusi. Banyak banget yang mengalami revolusi. Upacara-upacara adat banyak yang masih menggunakannya, karena kalau misalnya kita benar-benar full memakai upacara adat, wah itu banyak banget, itu kan budgetnya besar banget kan. Ada juga yang udah mulai mengalami revolusi. Jadi apa sih esensi dari upacara adatnya? Bahkan ke arah undangan, itu kan? Undangan aja. Ini udah mengalami revolusi. Yang dulu masih pakai media cetak, gitu kan, undangan-undangan. Ribet banget kan itu. Budgetnya berapa tuh untuk membuat undangan seperti itu kan? Budgetnya aja berapa gitu. Satu undangannya bisa 1.500, 2.000 gitu kan. Yang eksklusif mungkin bisa berapa gitu kan. Sekarang kan udah mengalami revolusi, pakai undangan digital gitu. Kalau lebih keren gak sih? Lebih keren, ada backsoundnya. Ada backsoundnya gitu, dan lebih mencintai alam. Hemat kertas dan lain-lain nih.
Itu, tapi ya itu kan mengalami revolusi. Pernikahan sekarang sedikit demi sedikit mengalami revolusi. Tapi kalau saya pribadi tetap perlu memperhatikan adat-adatnya gitu kan. Ya menurutku adat-adat tetap nggak dihilangkan. Dari contohnya apa sih, pakaian-pakaian adat yang digunakan ketika pernikahan kan masih banyak juga yang menggunakan pakaian-pakaian adat. Itu juga apa ya, bagian kecil dari budaya tetap dipertahankan dalam sebuah pernikahan. Kayak gitu sih. Berarti memang kembalikan dari tiap orang-orangnya ini kan, kembalikan ke diri kita sendiri, kita mampunya gimana, bijaknya gimana kan dalam memutuskan nikah itu kan. Tuh. Jadi nggak harus kayak kita benar-benar udah di KUA aja gitu kan. Yang penting sah secara agama, secara hukum positif udah sah. Tapi kita nggak bisa kayak gitu juga kan. Iya, kita kan punya keluarga. Bagi yang memilih seperti itu ya silakan. Ya silakan, kondisional, terserah kalian mau kayaknya kayak gimana. Tapi kalau dari Iqbal tadi kan seperti itu. Aku juga kalau bisa mencari jalan tengahnya gitulah. Ya kita nggak, jangan sampai kita kayak terlalu egois enggak sih. Kan bisa jadi kita kenapa biasanya keluarga dekat bisa jadi bantu juga. Betul. Bisa jadi nih. Jadi dari fenomena ini yang bisa ditangkap adalah berusaha untuk menghilangkan stigma takut nikah gagal. Iya. Gitu, takut gagal nikah karena finansial. Iya, benar. Itu kan kebanyakan yang gagal kan. Jatuh tertunda-tunda kan. Jadi mereka berusaha bilang gak usah takut gitu loh. Ini nikah di KUA aja bisa kok. Iya kan? Iya, di KUA aja bisa kok gitu. Kalau misalnya emang budgetmu segitu, aku aja nih nikah bisa di KUA gitu. Maksudnya di situ gitu loh. Aku aja bisa nih nikah di KUA gitu. So kalian punya uang berapa ya udah gitu, pakai uang segitu gitu. Pak misalnya memang ingin menyegerakan nikah kayak gitu. Khususnya ya untuk anak-anak yang nikah di usia dini. Iya, itu kan. Coba jangan jadi beban orang tua dulu deh. Iya, itu kan. Kadang-kadang masih berharap sama orang tua. Gitu. Nikah di usia dini, resepsi dari orang-orang tua. Pas udah nikah gitu kan, karena nikah di usia dini, pas udah nikah juga masih membebani orang tua. Gitu. Anaknya masih dibiayain sama orang tua gitu kan, nikah masih di rumah orang tua. Ini kan yang jadi aduh gitu kan. Lebih baik mungkin uangnya dipakai dulu untuk usaha. Gitu kan, uangnya dipakai dulu untuk apa gitu kan, modal dan lain-lain gitu. Demi untuk menabung pernikahan misalnya. Atau uang yang ada ya udah dipakai untuk nikah di KUA, langsung mikir ke depannya mau ngapain gitu. Strike gitu. Karena kan fenomena-fenomena sekarang gitu, khususnya di kalangan milenial generasi akhir dan Gen Z gitu kan. Karena kalau yang saya tangkap gitu ya, milenial di generasi awal itu lebih bijak, lebih mandiri, lebih bisa untuk fight. Sedangkan milenial di generasi akhir dan Gen Z ini lebih memunculkan eksistensi dirinya gitu, lebih ingin memperlihatkan ini loh gua mampu untuk melakukan ini gitu kan. Nah, jangan hanya terbatas sama itu, tapi juga strike fokus terhadap capaian kedepannya apa gitu. Bukan hanya untuk menunjukkan diri ini loh gua mampu gitu kan, sedangkan kenyataannya nggak ada kayak gitu. Jadi kalau bisa dari diri kita itu tujuan kita bukan hanya karena kita lagi bucin-bucinnya gitu kan, tapi lebih realistis sih. Iya. Kadang-kadang biasa banyak aku ketemu juga kayak pasangan-pasangan muda itu ya ujungnya bakal pisah juga kan, karena mengandalkan bucinnya itu. Padahal nikah nggak sesimpel itu. Iya. Kita yang belum menikah aja bisa bilang nikah nggak sesimpel itu. Iya. Gitu kan. Apalagi nanti kalau udah nikah, baru. Iya. Makanya kita makin beranjak dewasa itu, kadang-kadang kita agak tertunda sedikit pernikahannya karena sudah memandang dunia secara luas. Lebih realistis, gimana rasanya kerja misalnya nyari duit dan sebagainya. Akhirnya kita bisa jadi lebih bijak, walaupun benar umur itu bukan nggak menggambarkan seorang itu dewasa atau enggak. Ya. Intinya kembali lagi ke diri sendiri. Baik-baik ke diri sendiri. Mampu atau enggak? Atau apa? Mampu atau enggak? Mampu dalam artian tuh kayak naik haji, Pak. Ya kayak wah bener, mampu menikah itu kayak mampu naik haji. Saya bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena gini, mampu naik haji itu kan bukan hanya mampu secara finansial, tapi mampu ilmunya, fisiknya, bahkan mampu ketika pulang dari naik haji dia masih bisa hidup gitu loh dengan kondisi keuangannya. Iya, gitu kan. Mampu tuh di situ, mampu dan juga ya tentu gitu kan dengan izin Allah. Nikah juga kayak gitu, bukan mampu untuk resepsinya aja, bukan mampu untuk menikahnya aja, tapi mampu untuk menghidupi keluarga selanjutnya.
itu mampu untuk mendidik anak. Gitu kan. Karena banyak sekarang yang terjadi juga, banyak yang ya oknum lah, atau aku bilang orang tua yang tidak bertanggung jawab gitu, bisa bikin anak tapi nggak bisa didik anak. Iya, akhirnya anak itu kayak lahir tanpa ada perencanaan. Akhirnya ketika anaknya lahir malah jadi beban perempuannya. Apalagi perempuan, orang-orang yang belum selesai dengan cita-citanya, misalnya cita-cita duniawinya. Akhirnya ketika menikah dan dia misalnya untuk memutuskan menjaga anaknya kan yang tidak terencana ini kan, akhirnya dia lihat teman-temannya udah di sini, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya jadi beban dari dia sendiri. Itu yang kadang orang abaikan lah. Misalnya kalau merasa enggak kok finansial gue udah mampu, ilmunya udah mampu belum? Iya, itu juga. Gitu, ilmunya udah mampu belum? Tapi kan bisa sambil belajar. Iya, kalau misalnya mau belajar. Kalau enggak gimana? Iya. Karena emang gak menutup kemungkinan bisa sambil belajar. Iya gitu ya, kayak kita mengenyam pendidikan deh gitu kan. Ya kita sambil belajar gitu kan. Namanya kehidupan ya fase pembelajaran. Tapi mau nggak belajarnya? Karena banyak orang juga yang egois gitu. Orang tuanya nggak mau belajar gitu. Anak ya udah gitu. Biarkan gitu aja gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Berani itu bukan berarti mampu. Kayak gitu kan. Mampu secara finansial belum tentu mampu secara ilmu. Mampu secara ilmu belum tentu mampu secara psikologis. Gitu. Korbannya banyak, anak yang dibunuh, anak yang diperkosa, anak yang dianiaya. Betul. Korbannya banyak. Korbannya ke siapa? Ya ke anak. Korbannya ke siapa? Ke diri sendiri juga jadi korban. Kayak gitu. Mungkin bukan korban di dunia, korban di akhirat. Waduh. Iya, jadi poinnya itu kalau bisa kita secara ilmu udah nggak harus perfect ya. Intinya udah mampu lah, udah mencukupi secara, karena ilmu memang perlahan kita bisa belajar kan. Tapi yang penting udah cukup lah. Terus juga secara finansial, terus juga secara psikologis ya. Kalau bisa trauma terus yang masa-masa lalu yang menurut saya tuh disembuhin dulu lah. Ya, jangan nanti tiba-tiba ini diungkit-ungkit tuh. Ya, misalnya dia belum selesai dengan satu orang, akhirnya ketika nikah dan ini dibanding-bandingin lah dengan mantannya misalnya. Bisa jadi kan. Kamu kan waktu pacaran berani sih ngeluarin uang segini pas sudah nikah nggak berani. Pusing. Iya. Apalagi kita sebagai orang yang misal dalam agama kita yang lebih bertanggung jawab untuk menafkahi, itu agak berat sih sebagai cowok kan. Itu juga perlu jadi catatan Pak, terkait dengan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga juga kan perlu jadi catatan juga gitu. Perempuan tuh nanti kamu ngapain? Kamu mau di rumah aja, ngurus anak, ngurus keluarga, atau kamu juga mau cari kerjaan, cari aktivitas di luar rumah. Kayak gitu kan perlu ada kesepakatan juga. Jangan sampai, ini saya belajar di kakak saya ya, jangan sampai setelah nikah baru tuh ada otoritas laki-laki terhadap perempuan lagi kan, jadinya tuh patriarki banget gitu kan. Itu kan yang berusaha untuk disuarakan oleh orang-orang kesetaraan gender dan lain-lainnya gitu. Ya kalau bisa ya sebisa mungkin sebelum mulai pernikahan itu perencanaannya sebisa mungkin ya dimatangin ya. Jadi bukan hanya merencanakan resepsi gimana ya. Nggak usah terlalu nanti kita punya anak berapa, nggak usah. Ya benar, itu dalam perencanaan, tapi nggak usah terlalu nggak usah terlalu menghayal kayak gitulah. Yang realistis aja ya, yang lebih dekat. Ya kurang lebih seperti itu tanggapan kita tentang soal tren nikah di KUA ini. Ngomongnya kesana sini ya sebenarnya. Iya. Mungkin kita bebas ya. Itu dari pandangan subjektif kita ya teman-teman. Ini nggak ada benar salahnya gitu kan. Ya ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Karena teman-teman kan yang nonton, aku rasa kalau saya nggak gitu Pak. Udah berpikir lah. Saya nggak gitu Pak. Ambil yang baiknya, yang buruknya simpan dulu. Karena takutnya nanti yang buruk itu ternyata bisa dimanfaatkan. Iya benar juga Pak. Karena paradigma orang-orang tua kita kadang suka gitu Pak. Kamu gitu nggak kalau bapak kamu ya? Kalau bapakku gitu. Jadi ada barang nih berguna ya dipakai, dimanfaatin. Tapi barang yang nggak berguna disimpan dulu. Karena mungkin suatu saat nanti barang itu akan berguna. Iya. Jadi jangan dibuang gitu aja sayang gitu. Mungkin bisa disimpan, mungkin. Berarti ambil baiknya, yang buruk disimpan dulu. Bisa jadi suatu masa ternyata baik, atau ternyata bisa dijadikan sebagai bahan argumentasi yang lain. Oke. Gitu. Ya keren tuh. Ya kurang lebih kayak gitulah pandangan sudut kita. Kalau menurut teman-teman gimana? Nanti boleh komen, boleh berpendapat dan sebagainya. Atau teman-teman nanti ada isu lain nih, ini komentarin ini nih gitu. Ya. Emang kita curcol aja di sini. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Thank you.